Halo Sobat Komdev, kembali lagi di Bincang Komdev 2. Perkenalkan, namaku Karin. Dan aku Aisyah. Episode Bincang Komdev kali ini akan diskusi seru dengan tema Eksplorasi metode belajar terbaik membuka pintu sukses akademis. Dalam episode ini kita akan menyelami dunia metode belajar yang efektif dan membahas strategi-strategi terbaik untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran. Oh ya, episode podcast kali ini akan dibawakan oleh Kak Aura selaku koordinator Komdev UNJ. Dan pastinya bersama narasumber kece kita, Kak Lita selaku CEO dari Bocil Incorporation. Yuk simak diskusi Kak Lita dan Kak Aura. Let's check it out. Baik, terima kasih Karin dan Aisyah. Halo Kak, perkenalkan nama saya Aura Rifkan Nabila, selaku pemandu Bincang Komdev pada topik kali ini. Oke, topik kali ini akan kita bahas yaitu metode belajar terbaik membuka pintu sukses akademis. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih kakaknya. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nih Kak. Halo, aku Lita Cil, biasa dipanggilnya. Aku dari CEO Bocil Incorporation. Wah, keren banget. Apa kabar Kak? Baik nih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kak Aura gimana nih? Alhamdulillah, aku juga baik. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol apa nih? Kita mau ngobrol-ngobrol. Yang hari ini kita mau bahas dua topik nih Kak. Tapi topik pertamanya itu kita akan membahas metode belajar dulu. Nanti setelah itu kita akan membahas tentang pengabdian masyarakat, karena Bocil ini berkaitan juga kan Kak dengan pengabdian masyarakat, karena dari Komdev alhamdulillah terima kasih Kak, kami pernah dibantu. Oh gitu. Itu tuh acara Komdev. Yang pop-up udah tayang gitu. ya di IG Bocil juga. Ya terima kasih ya Kak. Iya, kapan-kapan bisa request lagi ke Bocil, kita insya Allah bantu pastinya. Oke, makasih Kak. Oke, langsung aja ya Kak. Iya, Mungkin boleh, kita mulai dari pertanyaan pertama ini. Menurut kakak, dari metode belajar kan punya banyak jenis ya, terutama di era digitalisasi ini nih Kak. Nah, bagaimana pandangan Kak Lita terkait evolusi metode belajar seiring perkembangan teknologi dan pendekatan dalam dunia pendidikan nih Kak? Oke. Kalau dari aku ya, ini sepenangkapan dan sepengalaman aku gitu. Jadi saat ini tuh era digital ya gitu. Tapi yang kita sadarin sebenarnya pendidikan kita itu belum bisa menyesuaikan apa yang terjadi di digital gitu. Seperti mungkin kalau agak-agak relate nih ke teman-teman mungkin usia Aura gitu, yang mungkin kadang nggak siap nggak sih sama adanya media sosial gitu. Nah itu jadi salah satu yang sebenarnya adalah mungkin harus disorot juga nih sama dunia pendidikan kita, karena apabila para pemudanya tuh terkadang nggak siap dengan ada perkembangan teknologi, nanti efeknya akan ke generasi mendatang gitu. Jadi kalau pendapat aku sih semoga kayak kita nih para pemuda itu bisa lebih melek digital, terus lebih melek yang namanya literasi digital juga. Jadi tuh generasi-generasi yang mendatang juga bisa bisa dicontohin gitu sama jiwa-jiwa muda, karena kan kalau bukan kita siapa lagi kan yang bisa ngeayoin gitu untuk dunia pendidikan nih semakin hari biar semakin fresh dan tentunya nggak membosankan gitu di zaman-zaman kita waktu kecil gitu sih. Iya betul banget Kak, karena sekarang juga udah kebanyakan digitalisasi ya Kak, terutama media-media sosial bisa juga dipakai untuk menyebarkan pendidikan ya Kak. Benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih menurut Kak Lita mengidentifikasikan dan memahami gaya belajar individu, dan bagaimana pengakuan terhadap keberagaman ini dalam bentuk adaptasi metode pembelajaran untuk setiap siswa? Oke, kalau dari yang aku alamin, dan kebetulan kan Bocil memang bergerak di tentang identifikasi tentang individu ya gitu. Jadi yang kita sadarin tuh kita tuh sebenarnya harus banyak ngeajak atau ningkatin awareness gitu. Awareness tuh nggak hanya mungkin ke jiwa-jiwa muda aja, tapi juga ke lembaga pendidikannya, terus mungkin ke gurunya, terus ke orang tuanya, bahkan kita sendiri gitu. Kadang kita mungkin hal-hal kecil yang nggak kita sadarin adalah kayak
buat apa nih kita melek digital misalnya kayak gitu. Padahal itu efeknya ketika satu individu aja dia berhasil untuk ngeidentifikasi tentang versi terbaik diri atau gaya belajarnya dia, itu akan berefeknya sangat jauh lah untuk diri dia sendiri, bahkan ke lingkungan dia. Jadi identifikasi sendiri kalau menurut aku sih, sepengalaman aku itu nggak bisa hanya dari satu pihak aja. Misalnya kita ngeharapin gurunya gitu, tapi harus ada pihak lain yang juga ngedukung, misalnya orang tuanya, terus lembaga pendidikannya, terus kesadaran akan individu itu sendiri gitu, dan mungkin lingkungannya juga gitu. Jadi kita harus ngehidupin lingkungannya juga untuk mereka tuh ikut andil untuk nge-support gaya belajar. Kan kita juga pernah nggak sih nemuin kayak anak itu kok belajarnya misalnya sambil joget-joget atau sambil ngedance, itu kan gaya belajar kinestetik kan, tapi orang di luar sana tuh kadang ngelihatnya apa sih aneh gitu, padahal itu tuh gaya belajar yang yang itu tuh diakuin sebenarnya di dunia pendidikan, tapi mungkin itu tuh belum tersebar luas di masyarakat gitu. Bahkan kecerdasan majemuk aja yang 8 kecerdasan atau 9 kecerdasan itu pasti juga diedukasikan di teknologi pendidikan, itu tuh belum banyak yang tahu gitu. Jadi masih kalau yang di dunia pendidikan sadarin itu kecerdasan itu masih yang logis dan matematik, atau yang masih terukur dari skala nilai gitu. Mungkin dari situ sih yang bisa kita kita ambil langkah, mungkin kayak dari podcast ya istilahnya hari ini gitu. Ini juga jadi salah satu edukasi kita ke masyarakat yang lebih luas lagi, bahwa ternyata gaya belajar itu ya luas gitu, dan setiap individu tuh ternyata beda-beda gitu. Iya, betul banget Kak. Oke, yang terkait tadi butuh pihak lain untuk membantu siswa dalam menentukan gaya belajar. Nah, seberapa pengaruhkah peran orang tua, lingkungan, masyarakat dan sekitarnya terhadap siswa itu sendiri, terutama untuk meningkatkan pengetahuan siswa itu sendiri? Oke. Itu perannya bisa dibilang mungkin 90% ya gitu. Karena kita nih kita nih terhadap diri kita sebenarnya kita tuh cuma 20% lah, kayak misalnya kita sadar nih kelebihan kita apa gitu. Tapi 80%-nya dan 90% sisanya itu adalah pengaruh lingkungan. Contoh, kalau lingkungannya misalnya nggak ngedukung, kalian banyak pasti ngedenger kayak kisah-kisah teman-teman kalian yang gue nggak berani nyoba ini karena orang tua gue nggak ngedukung gitu. Atau ada yang misalnya percuma nyoba, nanti apa kata orang, pasti banyak yang kayak gitu. Mungkin bahkan kita sendiri masih ngalamin takut nyoba gitu. Sekecil kayak kita misalnya mau nyoba kayak nge-explore tentang diri kita sendiri, bisa kita abis ngedapetin pencapaian apa gitu, gue abis dapat lomba, atau gue abis menang nih di sekolah ranking 1 atau dan lain-lain. Pasti kan justru banyak juga orang yang udah ngecapai sesuatu hal tertentu, tapi mereka tuh takut untuk kayak nge-explore diri mereka untuk nunjukin di lebih banyak pihak lagi, karena takut apa kata orang gitu, kayak apa sih sok banget gitu. Nah itu kan salah satu hal yang sebenarnya hal kecil ya, tapi itu efeknya luar biasa. Ini sih dampaknya besar banget, karena aku sering ngobrol-ngobrol ke teman-teman aku yang kayak lu tuh berprestasi loh, tapi kenapa sih nggak berani untuk nge-explore lagi, kayak sekedar misalnya posting di media sosial. Karena balik lagi itu kan media sosial kan, balik lagi media itu kan hanya salah satu tempatnya gitu untuk wadah kita entah berkarya, wadah kita memperluas informasi. Ya di dalam media sosial itu sendiri juga ada bagian dari teknologi dan pendidikan gitu. Apabila itu nggak seimbang, ya orang melihat media sosial atau melihat misalnya website, melihat TikTok gitu, melihat YouTube hanya sekedar hiburan, padahal di sana tuh bisa untuk kita manfaatin buat jadi media-media belajar kita. Mungkin salah satu contoh kayak hari ini Aura bikin podcast nih. Iya, gitu. betul banget. Oke, aku lanjut ya Kak. Bagaimana menurut Kalita nih untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara penggunaan teknologi modern dan pendekatan belajar tradisional untuk mencapai hasil belajar yang paling efektif? Oke, nggak bisa dipungkirin ya adanya digitalisasi gitu.
itu tuh bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa seimbangin atau nggak sesuai tempat gitu, itu akan menjadi fatal gitu. Contoh misalnya handphone itu kan sebenarnya bisa kita kita sadarin adalah hampir semua dari kita udah punya gitu. Bahkan aku juga udah riset, ternyata anak-anak pelosok bahkan anak pesisir mereka udah megang handphone loh gitu. Nah tapi sayangnya media-media online, media-media di sosial media gitu, media edukasi itu masih jarang, terutama yang buat mungkin yang tepat sasaran dan tepat guna, misalnya ke anak-anak atau ke remaja gitu, itu tuh masih minim banget gitu. Bahkan yang aku sadarin mereka tuh malah lebih kayak FOMO atau lebih kayak ini kan, tahu kan maksudnya kayak belum ini kalau misalnya mereka belum ngikutin fenomena apa gitu. Yang jadi yang viral tuh aku perhatiin masih hal-hal yang bisa dibilang masih negatif ya, kayak misalnya lagi ada keributan di mana itu pasti rame. Maksudnya jadi tingkat minat dari si si individu sendiri tuh masih minatnya masih hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak kayak gitu nih, idealnya nggak kayak gitu. Makanya perlu ada keseimbangan antara konvensional dan digital ya, di situ letaknya. Nah konvensional ini misalnya nih kita bisa manfaatin dari media-media yang mungkin terkesan negatif, tapi didukung sama konvensionalnya dengan diskusi misalnya sama gurunya atau sama orang tuanya. Jadi nggak berarti kita mencegah juga, misalnya kita nonton hal-hal yang negatif, tapi itu bisa kita bawa loh ke misalnya ke tongkrongan lah gitu, tongkrongan kecil-kecilan kan sekarang pasti pasti usia-usia sekitar tuh sering ngumpul bareng, kerja kelompok atau kayak ke coffee shop. Nah itu bisa tuh kita bawa bahasan yang mungkin udah kita pangkas lah gibah-gibah gitu. Jadi kayak lebih kita hidupin adalah udah baca ini belum sih hal-hal yang tren terkini gitu. Jadi konvensional tuh nggak mesti hal-hal yang kuno banget. Diskusi itu udah bagian hal yang paling konvensional karena dia nggak pakai alat apapun kan gitu. Kita ngubah satu topik obrolan di lingkungan terdekat aja itu udah ngubah banyak hal gitu. Karena dari pengalaman aku sendiri gitu, dulu aku mungkin salah satu yang ngedorong aku gitu ngebuat Bocil dan 1001 Mimpi itu adalah karena aku banyak nggak cocok dengan lingkungan sekitar gitu. Misalnya kayak di kampus gitu, ini kan kita ada tujuannya adalah lulus gitu, untuk mencapai gelar, untuk kayak menambah pengetahuan, tapi kok topik-topik yang dibahas kita malah kayak lebih hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita bahas di dalam tongkrongan itu sendiri gitu. Akhirnya selepas ambisi aku untuk cepat-cepat lulus itu adalah menciptakan suatu hal yang budaya baru nih bagi lingkungan sekitar aja sebenarnya gitu. Bagi kayak maksudnya tongkrongan sekitar yang tadinya ngobrolin hal yang nggak penting tapi jadi hal-hal yang penting dan atau yang bermanfaat gitu ya. buat diri kita. Misalnya kalian udah ini belum, misalnya kalian udah lihat tweet terbaru atau kayak konten yang viral terkini belum nih gitu. Itu kan hal yang topik yang mungkin sederhana tapi ketika diangkat itu efeknya luar biasa. Maksudnya kita jadi nyadarin fenomena-fenomena. Coba deh misalnya kita lihat hal-hal yang viral di TikTok atau di media sosial, pasti misalnya perceraian artis A dan B, itu kan sebenarnya kenapa kita harus ngangkat topik kayak yang kurang penting ya. Topik yang maksudnya itu kan urusan individu ya sebenarnya. Tapi biasanya yang aku angkat sama misalnya lingkungan terdekat aku adalah kenapa ya relationship ini bisa sampai gagal nih, apa nih yang terjadi. Jadi gitu. Jadi kadang aku sama lingkungan terdekat aku gitu, terutama sama tim Bocil gitu, sering ngangkat fenomena itu. Dan itu konvensional kan sebenarnya gitu. Jadi konvensional nggak mesti yang kita kayak tiba-tiba nyari bambu gitu enggak. Tapi kayak diskusi itu udah bagian dari konvensional ya buat aku gitu. Jadi kayak gini nih, ini juga mungkin konvensional tapi ada digitalnya kan gitu. Betul. Jadi seimbang tuh mungkin di situ gitu. Oke, makasih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Wita, boleh nih kasih contoh nyata atau cerita sukses dari individu atau kelompok
yang telah mencapai kesuksesan melalui penerapan metode belajar tertentu. Oke. Mungkin aku cerita dari bener-bener lingkungan terdekat aku aja kali ya. Jadi kalau dari lingkungan terdekat aku sendiri, mungkin aku bisa dengan percaya diri menyebut keluarga aku gitu. Karena peran orang tua balik lagi tadi penting banget gitu. Dan kedua orang tua aku itu tidak pernah yang namanya harus ranking 1, harus ini gitu, enggak gitu. Tapi coba explore apa yang emang jadi minatnya gitu. Dan akhirnya ketika dewasa itu tuh keempat anaknya tuh benar-benar sesuai versi terbaik dirinya gitu. Kayak misalnya contoh kakakku yang pertama itu benar-benar dia bergerak di bisnis tentang finansial gitu, emas, terus kayak jual-jual hal yang emang itu tuh udah mungkin kelihatan sebenarnya di waktu kecil gitu. Terus kakakku yang kedua itu paling mencolok banget, dia waktu kecil itu ngoleksi mainan gitu, ngoleksi mobil-mobilan gitu, dan pas gede dia beneran ngoleksi mobil beneran yang jadi rental mobil gitu. Terus aku gitu, mungkin waktu kecil yang aku sadarin aku tuh sering banget diajak ke percetakan sama papaku gitu. Jadi secara nggak sadar aku tuh belajar di situ kayak mengamati, terus meniru, terus memodifikasi, akhirnya kan nyiptain bocil, terus nyiptain juga komunitas yang memang mendorong versi terbaik diri gitu. Dan mungkin adik aku juga, dia juga akhirnya nge-explore nih, suka video, suka desain gitu ya, tanpa disadarin adalah dukungan dari orang tua gitu. Dan apa yang terjadi di akhirnya di keluarga gitu, aku bawa nih ke dalam istilahnya tim terdekat aku, yaitu tim bocil gitu. Karena aku ngebangun ibarat kata 1001 mimpi nih nggak sendiri, didukung sama tim aku. Yang awalnya mereka mungkin ngerasa toksiknya tuh kayak gue kayaknya nggak punya versi terbaik diri nih gitu. Jadi tim bocil itu tuh kita nemuin bener-bener belum jadi gitu. Jadi kita bener-bener ngebentuk mereka yang awalnya tadinya mereka bingung gitu, versi terbaik diri gue apa ya gitu, gue kayak nggak bisa apa-apa deh gue ini. Nah kita nge-explore, kita ngobrol bareng-bareng, kita bahas fenomena yang terjadi, misalnya kayak waktu kecil nih apa nih yang terjadi sampai misalnya kita nggak pede, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu kita bahas dalam forum itu gitu, yang akhirnya tim bocil itu sendiri ketika kita punya profit, kita jadi kayak angel investor untuk nyebarin media edukasi itu, yang mungkin kalian juga udah ikutan. Itu tuh bukan tanpa alasan, karena selain karena kalau kalian perhatiin di dunia kerja saat ini dikit banget yang itu benar-benar jurusan atau passion yang mereka pengenin gitu. Dan aku sadarin aku punya privilege, aku memilih jurusan yang benar-benar aku pengen, dan akhirnya ketika lulus aku bekerja di industri yang benar-benar aku mau juga gitu. Nah tapi yang aku sadarin lagi gitu, kok sedikit ya orang-orang misalnya kayak aku dan tim bocil, terus misalnya kayak aku lihat contohnya misalnya keluarga aku gitu, kok minim banget gitu. Ternyata salah satu efeknya itu karena balik lagi, karena mereka nggak tahu tujuannya mereka apa, passionnya mereka apa, hobinya mereka apa gitu. Tapi balik lagi mereka tuh nggak tahu karena orang tuanya dulu masih terobsesi akan nilai gitu. Yang kita sadarin mungkin mayoritas di keluarga atau di orang tua kita adalah generasi baby boomer gitu, dan mereka belum teredukasi akan pendidikan gitu. Ya jadi jadi kita harus maafin juga sih sebenarnya inner child dari apa yang kita rasain. Misalnya kayak orang tuanya maksa untuk udah kamu lurus aja, kamu jadi ini, kamu jadi apa, misalnya contoh nih tidak menyinggung pihak manapun, yang paling sering adalah kamu jadi PNS aja. Iya, gitu. betul banget Kak. Itu paling sering banget gitu. Padahal apakah sukses itu selalu diukur dari menjadi PNS? Kan enggak kan gitu. Ada yang suksesnya di bidang akademik yang lain gitu, di lembaga lain, misalnya di perusahaan swasta gitu. Bahkan mungkin society kita juga masih kayak gitu, misalnya apa kata tetangga gitu, misalnya kamu kerja di mana? Di sini. Oh di sini nggak jadi PNS misalnya gitu. Atau misalnya contoh kecil lagi, misalnya universitas gitu, mungkin yang terbaik masih kayak dipandangnya beberapa akademik doang nih gitu. Ketika misalnya mungkin Aura nih nyebutin kamu apa jurusan teknologi pendidikan apa itu gitu, jadi orang lebih fokus akan kayak
apa ya, tentang prestisnya itu gitu. Jadi society kita tuh belum menyadari gitu beragamnya tentang gaya belajar, kecerdasan dan lain-lain. Jadi kalau tadi Aura nanya tentang jenis kesuksesan yang ada di lingkungan terdekat aku, ya itu gitu. Jadi kayak lingkungan terdekat aku seperti itu, dan balik lagi karena itu dorongan dari orang tua dan society sekitarnya dan individu itu sendiri. Jadi ketika individu itu menyadari apa kelebihan dan kekurangan mereka, mereka akan apa ya, kayak explore dirinya lebih jauh kayak gitu. Oke. Sebagai penutup nih Kak, adakah saran terakhir atau inspirasi yang Kalita ingin berikan kepada pendengar kita nih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka melalui pemahaman dan penerapan metode belajar yang tepat? Oke. Nggak, ini sih lebih kepada explore yourself gitu. Jadi kayak jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi. Jadi kayak lakuin aja apa yang ada di depan mata kita gitu. Terus mulai dari apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, dan dari mana kamu berada gitu. Jadi nggak ada istilahnya kayak mau mulai tapi takut, mau mulai tapi gue nggak punya handphone, mau mulai tapi gue nggak punya kamera nih, atau mau mulai gitu. Jadi lebih kepada kita bener-bener sadar nih apa yang kita punya gitu. Dan satu lagi adalah kita nggak bisa nih memilih dididik seperti apa, tapi kita bisa memilih akan mendidik seperti apa. Jadi mungkin salah satu contohnya Aura juga gitu, menciptakan teknologi pendidikan yang lebih baik ya buat generasi mendatang. Oke, terima kasih banyak Kak pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita lanjut di part 2. Dadah. Terima kasih kepada Kak Aura dan juga Kak Lita atas insight baru mengenai metode belajar yang efektif untuk mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Sobat Komdev!